Kasta Dalit di India, kasta terendah, kasta terpinggirkan, bahkan kasta yang dianggap paling menjijikkan di negara India. Bagaimana nasib mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah cengkraman kasta-kasta yang lain? Stabilkan posisi kalian. Kasta Dalit juga dikenal sebagai kasta terpinggirkan atau kasta rendah, merujuk pada kelompok sosial yang terpinggirkan di dalam sistem kasta India. Istilah Dalit berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti terinjak-injak atau orang-orang yang teraniaya. Kasta Dalit adalah kelompok terendah dalam hierarki kasta tradisional India. Mendengar istilahnya saja dari bahasa Sanskerta sangat menyeramkan. Mendengar arti kata Dalit saja sudah bisa kita membayangkan betapa terpinggirkannya orang-orang dalam kelompok kasta Dalit. Sejarah kasta Dalit di India melibatkan kisah panjang penindasan dan marginalisasi. Penelitian arkeologis menunjukkan bahwa sistem kasta telah ada di India selama ribuan tahun. Tetapi pengklasifikasian kelompok-kelompok sosial menjadi kasta-kasta yang tetap dan hierarkis menjadi lebih dominan selama periode kuno India. Dalam kitab suci Hindu tertua, Rig Veda, tidak ada pembagian masyarakat menjadi kasta yang jelas. Namun, pada periode Brahmana sekitar tahun 700 sebelum Masehi, kasta-kasta mulai muncul sebagai kelompok sosial dengan fungsi dan peran yang ditentukan secara kaku. Pada awalnya, pembagian kasta didasarkan pada pekerjaan atau profesi seseorang. Namun, seiring waktu sistem kasta berkembang menjadi lebih kompleks dan tidak fleksibel. Kasta-kasta yang lebih tinggi mengklaim status sosial dan spiritual yang lebih tinggi. Sementara kasta Dalit ditetapkan sebagai kelompok terendah dalam hierarki kasta. Mereka dianggap terlahir atau ditugaskan dalam melakukan pekerjaan yang dianggap najis, seperti membersihkan kotoran manusia, bekerja dalam penyamakan kulit, dan tugas-tugas yang dianggap rendah lainnya. Penindasan dan diskriminasi terhadap kasta Dalit menjadi norma sosial dalam masyarakat India. Mereka dikecualikan dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, sumber daya, dan kehidupan publik lainnya. Pada beberapa daerah, kasta Dalit dilarang untuk masuk ke kuil, meminum air dari sumur yang sama dengan kasta-kasta lain, atau bahkan mengenakan alas kaki di depan orang-orang dari kasta-kasta yang lebih tinggi. Selama masa penjajahan Inggris di India, kebijakan kasta diperkuat dan dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Pada saat itu, kasta Dalit juga menghadapi perlakuan diskriminatif dari pemerintah kolonial dan juga dari kasta-kasta tinggi di dalam masyarakat. Perjuangan untuk pembebasan dan kesetaraan kasta Dalit mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Jyotirao Phule, B.R. Ambedkar, dan Periyar E.V. Ramasamy menjadi pemimpin dalam gerakan sosial untuk membebaskan kasta Dalit dari penindasan. Ambedkar sendiri yang juga seorang Dalit memainkan peran penting dalam penulisan konstitusi India dan menyusun ketentuan perlindungan khusus untuk kasta Dalit. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, konstitusi India memberikan perlindungan dan hak-hak khusus kepada kasta Dalit. Pemerintah India telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif, termasuk kuota pendidikan, kuota pekerjaan, dan kuota dalam sistem kelembagaan politik untuk membantu Dalit mencapai kesetaraan sosial dan pemajuan. Sistem kasta adalah sistem sosial yang kompleks di India yang telah ada selama berabad-abad. Sistem ini mengklasifikasikan masyarakat India ke dalam kelompok-kelompok sosial yang tertentu yang dikenal sebagai kasta. Kasta-kasta ini ditempatkan dalam hierarki berdasarkan status sosial, pekerjaan, dan warisan yang ditentukan sejak lahir.
Kasta Dalit terletak di dasar hierarki kasta dan seringkali menghadapi diskriminasi, peminggiran, dan penindasan yang sistematis. Mereka biasanya ditugaskan pekerjaan yang dianggap najis dan tidak dihormati oleh kelompok-kelompok kasta lainnya, seperti pembersihan kotoran manusia, pekerjaan pemakaman, atau bekerja dalam industri penyamakan kulit. Sejarah penindasan terhadap kasta Dalit sangat panjang. Dalam sistem kasta tradisional, Dalit diperlakukan sebagai orang yang tidak memiliki hak yang sama dengan kasta-kasta yang lebih tinggi. Dan mereka sering dikecualikan dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Diskriminasi juga terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, bahkan psikologis. Pada masa modern, Konstitusi India yang diadopsi pada tahun 1950 melarang diskriminasi berdasarkan kasta dan memberikan perlindungan khusus kepada kasta Dalit dengan upaya mencapai kesetaraan sosial dan pemajuan mereka. Pemerintah India telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan afirmatif untuk membantu Dalit dalam mencapai kemajuan sosial seperti pengaturan kuota dalam pendidikan, pekerjaan, dan kelembagaan politik. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kondisi kasta Dalit, diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka masih ada dalam beberapa bentuk. Aktivis dan kelompok hak asasi manusia terus memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak mereka. Banyak organisasi dan individu di India dan di seluruh dunia berkomitmen untuk mengakhiri sistem kasta dan melawan diskriminasi terhadap kasta Dalit. Penting untuk dicatat bahwa informasi di atas mencerminkan situasi umum yang berlaku untuk kasta Dalit. Namun, India adalah negara yang sangat luas dan kompleks, dan ada variasi regional dan perbedaan dalam pengalaman dan kondisi kasta Dalit di seluruh negara. Mendengar betapa menderitanya kasta Dalit di India, rasanya membuat kita lebih bersyukur tinggal di negara Indonesia. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menjalani hidup sebagai kasta Dalit di tengah diskriminasi oleh kasta-kasta yang lebih tinggi di India.